Oke, selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Khusus hari ini Mas Bro akan bahas PP untuk kalian semua. Tetapi kalian tetap gior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Saya ingatkan, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua ditanggung masing-masing karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Kita akan tuntas hari ini bahas PP untuk kalian semua. PP ini saya akan berbicara di sini apa adanya sesuai fakta yang ada di lapangan, dan tolong yang bukan berarti menyinggung koin lain, tapi ini berdasarkan secara ilmiah data-data ataupun kenyataan-kenyataan yang ada di dalam CMC. Semua datanya terbuka jelas gamblang di situ. Saya yakin, pandangan saya pribadi, PP ke depan akan menjadi sebuah koin meme yang besar, bisa dikatakan rajanya meme coin ataupun BTC-nya meme coin pandangan saya. Karena PP diadopsi semua exchange besar menjagokan, dan semua hampir bos-bos besar. Kalau GZ sudah megang 61,9%, pasti ke depan big boss, paus megalodon yang lain pasti akan adopsi PP. Dan ada berita Doge di ETF-kan. Saya yakin PP ke depan arahnya bisa ke sana, karena sepanjang sejarah meme coin yang betul-betul terdesentralisasi tanpa filter, betul-betul murni, depth-nya sudah nggak pernah ikut campur, sesuai supply and demand sudah dilepas, mau bikin pump ataupun turun semua tergantung komunitas tanpa harus dikendalikan daripada depth-nya, dengan peredaran supply yang sudah beredar semua kawan ya. Yang ingin tambah muatan koin apapun, cari koin-koin yang bagus, real project yang belum terbang tinggi, dan harus sabar menunggu sampai nanti malam minggu, besok malam ataupun Senin pagi kita baru bisa nambah muatan. Kita lihat, perlu waktu 2 hari ini kan hari Sabtu sama besok minggu, perlu waktu. Arah market itu larinya akan kemana, akan lanjut naik apa turun ke bawah, perlu waktu 2 hari ini. Kalian sabar dulu, nikmati malam weekend bersama keluarga ataupun yayang. Yang duda ya cari randa kalau ada. Ya, jadi PP ini suatu koin yang menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Jadi nggak mudah dari tahun 2013 hingga sekarang cari koin-koin baru yang akan menandingi daripada 3 koin yang sudah ada, yaitu Doge ataupun Shiba ataupun PP. Itu berat. Jutaan koin tidak berhasil mendapatkan komunitas yang wow seperti PP, tidak bisa mendapatkan holder ataupun kapitalisasi seperti PP. Jadi PP belum mengalami bull market, belum naik jutaan persen, belum RP1, MC-nya masih kecil, kapitalisasinya masih kecil. Untuk mencari keuntungan cuan yang lebih besar, menurut saya pribadi potensi di PP ya. Kalau Doge mohon maaf, bukan saya menjelekkan, tapi saya yang baik, saya katakan baik sesuai fakta yang ada. MC Doge itu sudah 10 kali lipat lebih melebihi daripada PP. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan koin desentralis, masih dipegang Elon Musk ya, itu Doge. Dan mohon maaf, waktu tahun 2022 udah saya sering sampaikan berulang-ulang, dipromokan sama Elon bikin blockchain Dogechain tahun 2023 kalau nggak salah listingnya ya, apa tahun 2023 2022 ya, saya nggak lupa. Itu tundumun ke bulan hanya naik sekitar 25%. Habis itu banting lagi, orang pada FOMO masuk-masuk, ya kita nggak tahu
Elon dengar-dengar, habis itu beli Twitter. Pastikan dia TP untuk ke sana. Nah, ini lagi juga di ETF-kan. Mau di ETF-kan model apa? ETH juga di ETF-kan, tapi arah uang masih ETF yang ke BTC. Ya, para investor dia akan milih ETF BTC dulu, di samping ETH pasti BTC dulu yang terbaik, kan begitu. ETF itu kan ditransfer di ETF kan, dijamin keamanannya, investasinya bukan di exchange kan, nanti takut exchange bangkrut kan rungkat uang kita. Itu hanya seperti itu aja, tapi dijamin lah ibaratnya para pemerintah setempat. Jadi kalau andaikan ETF diluncurkan tapi nggak ada demand, nggak ada investor, ya sama juga bohong. Ya, itu yang terjadi. Dan kita harus betul-betul jeli dengan PP. Ada nggak di webnya PP promo-promo, listing di sana, listing di sini, project A, project B? Nggak ada. Diem sepinyet bodoh amat, depnya itu nggak promo-promo. Itu yang promo-promo 1000 project, 1.000.000 project, project A, B, C, itu konyol. Itu udah jelas tanda-tanda di bukunya ada, itu tanda-tanda koin scam, koin penipuan. Banyak ada BLIS, ada yang lain-lain, bikin exchange, bikin blockchain palsu, nggak bisa dijual. Sedangkan yang project asli pun kayak Raja pada waktu itu masuk bayaran aja nggak laku. Ya, project real project top BSC Scan katanya didukung sama GZ yang ada hanya food saja, nyatanya dower memble, padahal blockchain bener karena bubble terlalu banyak. Dan nanti kalau ETF semua banyak, ETF semua bubble, sudah nggak wow lagi. Kemarin terjadi ledakan sampai 2M lebih. Memang pertama BTC ETF, mereka yang orang-orang besar-besar dipromosikan baik di negara-negara di belahan dunia, di perusahaan-perusahaan, maka terdorong orang serbu BTC dan BTC menjadi PAM gitu ya. Tapi secara fundamen kalau melihat berita-berita di sana-sana kan bear market hancur kan begitu. Mau bear market mau hancur itu urusan mereka, wong semua mereka kendalikan. Yang namanya berita perang, berita apa saja bang, itu hanya sebagai kambing hitam saja. Nah kalau mereka nggak jual, ya tidak akan terjadi bear. Bear itu kan karena dijual. Ya, kalau secara fundament dengan adanya pivot di 1 Desember infonya pemangkasan suku bunga yang akan berlangsung sampai tahun 2026, secara fundament oke. Ya kalau menurut saya pribadi loh ya, mungkin tahun 2027 itu baru bear ya. Kita pokoknya setelah nanti akhir tahun cuan, koin-koin yang kita hold cuan ya kita TP dulu. Kemudian dimulai Januari kalau nggak yakin itu akan bull ataupun bear, bingung ya, nanti kita gunakan TA untuk scalpingan. Tahun 2026 itu main scalping, dan tahun 2027 di saat longsor ya itu saatnya akumulasi. Itu pun harus BTC, yang lain buang semua, karena pasca halving BTC tahun 2021 yang harusnya naik semua tempo hari termasuk altcoin, di tahun 2024 bulan April pasca halving yang naik hanya BTC, yang lain memble ya. Dan kita lihat juga Bitcoin dominan saat ini sudah mulai turun ke bawah, indikasinya sudah bearish ya. Apapun sebetulnya kalau kita ngerti selama BTCD-nya masih di atas, artinya harga altcoin masih hancur ya. Dan yang saya sampaikan untuk kalian terutama di grup-grup juga, koin-koin yang saya pilihkan koin-koin yang bagus-bagus, dan ya alhamdulillah koin itu PAM semua, malah banyak yang lebih dari 50% yang saya rekomendasikan daripada beli koin-koin presale, koin-koin kentut ya belum laku dijual di exchange, masih di DEX pun belum laku, masih tingkat bawah. Nah kalian mau jual kapan? Mau jual di makam yang beli pocong? Karena banyak di grup yang di teman-teman saya, di grup saya itu banyak orang yang kerugian 400 juta, 200 juta awalnya, bahkan ada yang miliaran kawan. Itu katanya didatangi seseorang, ya biasa pra penjualan itu nanti mau listing koin, harganya sekarang murah, nanti kalau listing harganya naik
sampai puluhan kali lipat. Ya banyak orang-orang yang nggak tahu masuk uang gede, yang namanya lihat keuntungan besar, ya terbelalak matanya, gelap mata, terdoktrin. Akhirnya apa? Listing kanggak, ya debtnya kabur. Itu banyak yang kerugian seperti itu. Tapi sekarang juga kondisi kini banyak lagi marak penipuan-penipuan kayak gitu. Tapi hati-hati, mending kalian masuk di top CMC 1 sampai 10 aja yang naik bergiliran. Kalau kita salah masuk aja kadang-kadang nggak cuan, apalagi masih koin-koin yang jual mimpi kayak gitu. Bahaya, hati-hati, jangan ngasal ya. Saya rasa PP akan menjadi besar ke depan, asal kalian sabar ya. Kita akan cek di CMC sebentar. Untuk si Fear and Greed-nya masih orang pada takut 21, kemudian altcoin seasonnya di 27, BTC ini turun dikit saja, ETH lumayan 3% lebih ya, XRP masih belum ada kenaikan, masih sideways. Dia bilang nanti kita nunggu sampai Minggu sore ataupun Senin pagi kalau mau masuk, lihat arahnya mau kemana itu ya. Kemudian BNB juga belum begitu ya, BNB udah naik tinggi. Saya bilang kemarin yang sudah naik tinggi kayak DAS udah digunting ya, ICP juga semalam udah saya sampai 154.000. Saya bilang di grup TP jangan dilanjut ya, udah harus TP. Soalnya nanti gantian. Ini Litecoin kalian bisa masuk, tapi target yang saya sampaikan ini untuk akhir tahun ya. Syukur-syukur nanti sebelum akhir tahun sudah pump, karena market itu pagi kadang-kadang hancur, malam kadang-kadang pump, ataupun sebaliknya malam hancur pagi pump bisa ya. Ya koin-koin yang punya fundamental bagus yang masih murah, ada Polkadot juga ini udah naik 20% lumayan, Litecoin 13%, kemudian Nil Protocol cukup lumayan sampai 32% ya. ICP juga masih bertahan ini, gila. Tapi saya harap yang punya ICP itu TP ya, sudah tinggi, harus TP menurut saya ya, harus TP. Ya rata-rata akan naik saya rasa ya. Kalau nanti ada bantingan, ada yang ini ya, ada yang lepret tinggi. Tadi datanya saya sudah lihat banyak yang gila lepret rupanya. Juga saya akan membahas sedikit BTC. Well crypto borong Bitcoin lagi, apa harga akan segera recovery ya, kita lihat nanti ya. Pada saat pasar kripto mengalami koreksi tajam, pemegang besar BTC kembali melakukan akumulasi kawan. Ini menandakan adanya kepercayaan yang baru meski pasar baru saja kehilangan lebih dari 20% dari nilai tertingginya. Baru-baru ini, saat ini BTC diperdagangkan sekian-sekian setelah sempat menyentuh di sekian-sekian, itu aja ya. Well, Bitcoin menunjukkan sinyal harapan baru dari data kripto kuat menunjukkan bahwa dompet yang memegang antara 1.000 sampai 10.000 BTC telah menambah sekitar 29.600 BTC dalam waktu 1 minggu. Analis Gia Martun mencatat bahwa saldo gabungan ini dompet Well ini meningkatkan 3.436 juta menjadi 3.504 juta Bitcoin. Ini merupakan fase akumulasi besar pertama sejak September lalu. Ya, perilaku ini menunjukkan bahwa entitas besar yang biasanya meliputi institusi dan Well awal membeli di saat pasar lemah bukan meninggalkannya. Tindakan mereka sangat berbeda dengan sentimen retail yang menjadi takut ketika harga longsor, tapi mereka justru malah masuk setelah banyak likuidasi dan aliran keluar dari ETF. Lebih dari 1 miliar dolar posisi lepret yang terhapus minggu lalu, gila, 1 miliar dolar kawan. Dan ETF Bitcoin spot di AS mencatat lebih dari 2 miliar penarikan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Prospek BTC di November kelihatannya akan pump lagi, mudah-mudahan sampai akhir tahun ya. Udah panjang lebar, mungkin itu aja. Tetap semangat, saya yakin PP akan menjadi besar. Tetap riset sendiri, kalian jangan asal-asalan, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah
Mas Pi ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan sampai kena manipulasi, jangan sampai kita gagal kedua kali di SIBA dan di Doge, yang nggak semudah mencari koin seperti PP yang komunitasnya meningkat terus dan nggak mudah mencari holder sebanyak ini. Saya rasa PP ke depan akan menjadi besar. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, jos.